Lagi-lagi, laut kita dibobol kapal China. Jangan tanya Pak Prabowo, percuma. Pertahanan keamanan laut Indonesia kembali bobol. Sudah kesekian kalinya, kapal asing khususnya berbendera China masuk wilayah NKRI tanpa permisi. Haruskah kita minta komentar Menteri Pertahanan Prabowo Subianto? Sepertinya nggak usah, karena percuma saja. Prabowo biasanya diam soal yang beginian. Berdasarkan informasi, kapal perang militer China kepergok sedang berlayar di dalam zona ekonomi eksklusif atau ZEE NKRI di perairan Laut Natuna Utara. Aksi kapal perang militer China masuk ke wilayah laut Indonesia terdeteksi oleh KRI Bontang 907. Kapal perang TNI yang berada di bawah komando Armada Teko Armada 1 TNI Angkatan Laut pada 4 Februari 2021. Tak main-main, kapal perang China yang kepergok itu adalah kapal perang Suchang 536. Kapal bertipe 054A atau Jiangkai 2 kelas fregat. Saat dipergoki, kapal perang China itu berada sekitar 82 nautical mile atau NM dari Continental Shelf atau landas kontinen. Sedangkan jarak antara KRI Bontang 907 dengan fregat Suchang 536 cukup dekat. Kedua kapal perang cuma berjarak 6,5 nm. Posisi kapal perang China teridentifikasi lewat Automatic Identification System atau AIS yang diaktifkan. Anggota Komisi 1 DPR Saifullah Tamliha menyayangkan terjadinya lagi kapal asing, khususnya China, masuk ke wilayah NKRI. Dia pun berharap pemerintah bertindak tegas kepada kapal asing tersebut. Harus diberikan tindakan tegas, ini sudah kesekian kalinya. Nggak boleh lagi ada toleransi, kata Tamliha kepada rakyat merdeka tadi malam. Namun begitu, dia juga menyarankan agar adanya peremajaan terhadap kapal-kapal TNI Angkatan Laut. Jangan sampai alutsista Indonesia ketinggalan zaman dan sulit mendeteksi ataupun menangkap kapal asing. Kapal-kapal kita juga harus difasilitasi dengan amunisi yang memadai, ujar Tamliha. Dia juga menyayangkan batalnya agenda rapat dengan Kementerian Pertahanan dalam masa sidang 3 tahun 2021. Padahal banyak hal yang harus dibahas, terutama masalah pertahanan dalam negeri. Namun dia pun berharap agar kementerian yang dikomandi oleh Prabowo Subianto itu bersikap tegas terhadap kapal asing yang masuk NKRI. Apalagi saat ini anggaran yang diberikan kepadanya cukup besar, yaitu sekitar 137 triliun rupiah. Lantas bagaimana tanggapan netizen? Akun @BBM Rachel misalnya gregetan dengan maraknya kapal China yang masuk wilayah NKRI. Terus kapal perang China diapain sama KRI? Ditegur terus, disuruh keluar atau didiamin aja? Tulisnya, ya ditegurlah, masa dibom? Kan kita takut. Timpal @Syamil7 Altaf. Sementara akun @masa_agus4784927 menilai wajar Indonesia yang tak berani menangkap kapal China lantaran punya utang. Dan akhirnya kapal kita pura-pura nggak lihat dan langsung ngeloyor pergi. Daripada nanti ditagih utang di tengah laut gimana? Kalau dilempar ke laut semua island debt kolektornya China, tulisnya sambil membuka emotikon tertawa. Kapal China yang masuk ke Indonesia bukan kali ini. Sudah ada 2 kasus sebelumnya. Yang pertama, kapal Coast Guard atau penjaga kapal China dengan nomor lambung 5204 yang masuk pada Sabtu 12 September lalu. Dan yang kedua kapal Siangyang Hong 03 yang terlihat melakukan kegiatan yang mencurigakan di area sekitar Selat Sunda pada Kamis 14 Januari 2021 lalu. Siangyang Hong 03 dalam panggilan radio menyatakan bahwa mereka menemui kendala teknis dalam mengaktifkan AIS-nya sehingga mengakibatkan insiden itu terjadi. Sementara pada Rabu 13 Januari 2021 malam, kapal itu telah dilaporkan meninggalkan wilayah zona ekonomi eksklusif Indonesia. Kapal selam nuklir milik Perancis baru hari ini melakukan patroli lewat Laut Natuna Utara. Menteri Pertahanan Perancis mengumumkan bahwa langkah mereka bisa saja membuat China marah. Hal itu bisa terjadi karena selama ini China telah mengklaim menguasai perairan strategis tersebut sebagai wilayahnya.
Diketahui Menteri Pertahanan Florence Parly mengunggah sebuah cuitan yang menerangkan bahwa SNA Emeraude didampingi oleh kapal pendukung BSAM Seini dalam perjalanan tersebut, sebagaimana pikiran rakyat.com yang lansir dari laman NDTV. Patroli luar biasa ini baru saja menyelesaikan satu bagian di Laut Natuna Utara. Jadi bukti mencolok dari kapasitas Angkatan Laut Prancis kami untuk ditempatkan jauh dan dalam waktu yang lama bersama mitra strategis Australia, Amerika, dan juga Jepang. Tweetnya, China mengklaim hampir semua wilayah Laut Natuna Utara adalah miliknya, sementara Taiwan, Filipina, Brunei, Malaysia, dan Vietnam juga mengklaim perairan tersebut. Perebutan di perairan strategis ini terjadi lantaran terdapat harta karun berupa minyak dan gas yang sangat berharga. Kapal perang Amerika Serikat sesekali melakukan misi kebebasan navigasi lewat atau dekat perairan yang diklaim Beijing untuk menekankan penolakan Washington atas klaim tersebut. USS John S. McCain pada pekan lalu berlayar di dekat pulau-pulau di Laut Natuna Utara dan melakukan transit lewat Selat Taiwan yang sukses memicu peringatan dari China. Anggota NATO Prancis memiliki zona ekonomi eksklusif di Pasifik di sekitar wilayah luar negerinya. Pihak NATO pun bahkan sering menekankan pentingnya mempertahankan kebebasan navigasi di wilayah tersebut. Mengapa misi seperti itu? Untuk memperkaya pengetahuan kami tentang wilayah ini dan menegaskan bahwa hukum internasional adalah satu-satunya aturan yang berlaku dimanapun laut tempat kami berlayar, ujar Parly dalam cuitannya. Patroli Prancis dilakukan setelah pelantikan Presiden Amerika Serikat Joe Biden yang telah menggarisbawahi dukungan untuk sekutu Washington di Asia setelah 4 tahun pemerintahan Donald Trump kacau balau. Pemerintah Prancis takut jika peristiwa tahun 2019 lalu terulang kembali. Pada saat itu, terjadi insiden Angkatan Laut di Selat Taiwan ketika kapal-kapal Tiongkok menyuruh fregat Prancis Vendémiaire untuk meninggalkan jalur air yang memisahkan daratan Tiongkok dan Taiwan, daerah sensitif lain yang diklaim oleh Beijing. Sementara itu China yang berusaha untuk memperkuat benteng militernya selalu melakukan latihan. Bahkan pesawat tempur China berani melintasi langit Taiwan untuk memberikan peringatan kepada negara-negara lawan tentang kehebatannya. Tanpa berhenti sampai di situ, China bahkan mengeluarkan undang-undang yang mengizinkan penjaga pantai di wilayahnya untuk menembaki kapal asing yang berani menginjakkan kaki di perairan tersebut. China juga mengembangkan rudal hipersonik yang punya daya hancur tinggi jika diarahkan kepada musuh. Hal itu pun sukses membuat dunia memperhatikan China dan berbagai aksinya. Tak sedikit yang mengkritik aksi agresif China dalam memperebutkan wilayah perairan Natuna Utara.